Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita kembali bertemu dan saat ini akan membahas satu hal yang kaitannya erat sekali dengan pelaksanaan Pilpres, terutama masa-masa sebelum Pilpres betul-betul tiba. Dan apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama. Sahabat sekalian, seperti dilansir oleh kompas.id, Bawaslu diminta telusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN di Takalar, Batubara, dan Medan. Sahabat kalian, di situ kita bisa lihat bahwa tim pemenangan nasional Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta Badan Pengawas Pemilu menelusuri dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang terjadi di Takalar, Sulawesi Selatan, serta di Batubara dan Medan di Sumatera Utara. Pengusutan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu diharapkan mampu menjaga kontestasi pemilihan presiden 2024 berlangsung adil dan berintegritas. Kalau kita lihat memang sempat ada ya di Instagram khususnya yang saya lihat itu ada semacam ya ucapan-ucapan dari ASN yang intinya seperti yang ada di dalam paragraf pertama berita itu. Ada semacam upaya untuk mengkonsolidasi ya ASN yang seharusnya ASN itu adalah netral ya. Laporan awal disertai bukti video diserahkan tim ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu RI Jakarta pada Selasa 16 Januari 2024. Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Ifdal Kasim mengatakan dugaan pelanggaran netralitas ASN di Takalar terjadi saat Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi berpidato di acara Rembuk Buruh. Hasbi menyebut program pengangkatan calon pegawai negeri sipil yang dilakukan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan jika anaknya Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024. Gibran maju di Pilpres 2024 berdampingan dengan calon presiden Prabowo Subianto. Kalau ini benar, maka betul bahwa netralitas ASN itu telah ya katakanlah melemah ya, mulai lunglai. Dan ini adalah satu temuan yang sudah terbuka karena sudah ada di dalam Instagram, videonya beredar luas, dan ini tentu saja menjadi satu sorotan yang penting untuk disikapi secara profesional, secara hukum dengan sebaik-baiknya. Karena ini akan sangat berdampak tidak baik pada pelaksanaan Pilpres nanti. Nah, sahabat sekalian, sementara di Batubara mencuat rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan Bupati, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Distrik Militer, serta Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Percakapan membicarakan pemenangan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2. Adapun di Medan, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Medan, sekaligus Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, Andi Yudhistira diduga mengajak kepala sekolah memilih ya Capres-Cawapres nomor urut 2. Ya, adapun di Medan, Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Medan sekaligus Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia, masih yang tadi ya, memilih Capres-Cawapres nomor urut 2. Kami minta Bawaslu menindaklanjuti informasi awal yang kami berikan. Kami juga berikan bukti berupa video, kata Ifdal di kantor Bawaslu Jakarta. Sahabat kalian, meskipun ada pihak yang membantah peristiwa tersebut dan menyebutnya sebagai hoax atau kabar bohong, lanjutnya Bawaslu perlu menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN agar tidak menimbulkan kesimpang siuran di masyarakat. Penelusuran dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang berwenang menindak dugaan pelanggaran pemilu bisa membuat peristiwa tersebut lebih jelas dan tidak menimbulkan fitnah. Melalui pengusutan yang mendalam oleh Bawaslu diharapkan kontestasi Pilpres 2024 bisa berlangsung adil dan berintegritas. Penegakan hukum yang tegas juga bisa memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan pelanggaran netralitas ASN tidak terus berlanjut. Kami berharap Bawaslu lebih proaktif
menindaklanjuti informasi yang sudah beredar luas di masyarakat, ujar Ifdal. Sahabat kalian, secara terpisah Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Mohaimin Iskandar Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti penghentian penayangan iklan kampanye Anies di Videotron yang berada di Jakarta dan Bekasi. Tim hukum masih berdiskusi. Kemudian dia mengatakan bahwa tetapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Kami berharap seluruh masyarakat mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran dan ketidakadilan, ucapnya. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan Pemda maupun pihak ketiga harus bersikap netral dalam memfasilitasi iklan kampanye. Perizinan dalam memasang iklan pun harus dilengkapi agar tidak terjadi permasalahan. Bawaslu juga siap menelusuri dugaan pelanggaran jika peristiwa penghentian penayangan iklan di Videotron telah dilaporkan. Sahabat kalian, setidaknya ada 3 poin yang bisa kita ambil. Pertama, tim pemenangan masing-masing capres masih istilah kata berharap, bahkan mempercayai lembaga seperti Bawaslu untuk membuktikan benarkah itu pelanggaran. Dan ini dibuktikan atau ditunjukkan dengan sikap dari masing-masing katakanlah capres nomor 3 untuk mengadukan itu ke Bawaslu. Jadi saya kira kepercayaan ini harus betul-betul dijaga dan dirawat dengan baik oleh Bawaslu. Yang kedua, ASN ini kan katanya dulu sempat ada beredar video-video di mana ASN dilarang foto dengan pose-pose yang kemudian mengarah pada semacam dugaan dukungan, tapi ini malah ada semacam seruan tanda kutip untuk memilih calon tertentu. Jelas ini sudah melampaui yang disebut dengan batasan ASN itu sendiri disebut melanggar. Dengan demikian maka penertiban ini baik oleh Bawaslu sebagai upaya untuk membuktikan itu salah atau tidak, atau benar ada pelanggaran atau tidak, aparatur sipil negara yang mengaturnya itu harus betul-betul mengoreksi secara ketat. Dan yang ketiga, sahabat sekalian, kita melihat bahwa apakah pemilu akan berjalan dengan baik dengan tidak, ini juga ditentukan oleh cara Bawaslu untuk menyikapi berbagai macam temuan yang seharusnya memang segera ditelusuri oleh Bawaslu. Dengan demikian, maka asumsi liar atau fitnah tidak berkembang menjadi satu asumsi yang oleh masyarakat dinilai benar. Karena kalau itu terjadi, akan sulit untuk kemudian mengendalikan asumsi masyarakat yang cenderung sudah melebar, meluas, dan tentu saja kemana-mana. Dengan demikian, sahabat kalian, temuan ini kita tunggu saja seperti apa aksi yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Dan bisakah Bawaslu bekerja untuk kemudian membuktikan bahwa ini betul terjadi pelanggaran, ini tidak, dalam waktu yang sangat cepat dan momentum yang begitu berlari dengan cepat. Inilah tugas dan tantangan dari Bawaslu. Kita tunggu waktu-waktu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.